Halo, selamat datang di podcast kami, di mana kami akan membahas isu-isu tentang hoaks terkini yang sangat hangat di masyarakat. Sebelum lanjut pembahasan topik kita, izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Muhammad Kevin Claudio sebagai moderator dengan NIM akhir 160, dan di sini juga ada. Saya Faidul Rashid Alikram dengan NIM 136. Dan saya Dita Afrilia dengan NIM 155. Baik, kali ini kita akan mengupas topik yang sangat relevan, yaitu dampak penyebaran hoaks terkait Pilpres 2024 di Indonesia. Dengan seiring waktu yang berjalan, di saat waktu pemilu, hoaks dan disinformasi semakin marak beredar yang berdampak mempengaruhi opini publik dan memperburuk kondisi sosial politik di tanah air. Sama ini, sebagai masyarakat yang mengikuti perkembangan Pilpres 2024, dengan Anda Mas Ikram, hoaks apa saja yang beredar terkait Pilpres 2024? Mungkin hoaks ini bisa berbentuk berita palsu, gambar, video, bahkan klaim-klaim yang tidak berdasarkan tentang calon presiden, parpol, atau isu-isu presiden sensitif lainnya. Mungkin bisa dijawab oleh Mas Ikram. Baiklah, terkait Pilpres 2024, ada beberapa hoax yang beredar di kalangan masyarakat sehingga sangat meresahkan dari kalangan masyarakat itu sendiri. Yang pertama itu hoax berupa berita palsu bisa dalam bentuk video ataupun gambar. Contohnya, klaim bahwa salah satu calon mendukung agenda tertentu yang sebenarnya tidak pernah dinyatakan secara resmi. Kemudian terkait isu-isu sensitif, kita juga melihat bagaimana agama dan identitas digunakan sebagai senjata untuk menjatuhkan kandidat-kandidat tertentu. Misalnya, hoax yang menyebutkan bahwa seorang calon bukan warga negara Indonesia, atau tuduhan bahwa calon lain akan menerapkan kebijakan yang mengancam keberagaman yang ada di Indonesia ini. Kemudian, semua jenis hoax ini berpotensi membingungkan masyarakat dan memperburuk polarisasi politik. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, setelah kita mengetahui jenis-jenis hoaks yang beredar, mari kita lihat dampak penyebaran hoaks ini terhadap Pilpres 2024 di Indonesia. Dengan adanya hoaks yang beredar dapat menimbulkan dampak yang serius, mungkin antara lain bisa dijawab oleh Kak Dita. Ya, menurut saya dampak yang pertama ada meningkatkan polarisasi sosial, yaitu dengan cara memanfaatkan isu SARA atau identitas calon, lalu akan mengurangi kepercayaan pada proses pemilu. Hoax mengenai kecurangan pemilu atau memanipulasi suara dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas dan keadilan pemilu. Manipulasi opini publik juga. Hoax yang beredar dapat mempengaruhi opini pemilih dengan informasi palsu. Terus juga bisa mengarah kepada pilihan yang tidak berdasarkan atau kesalahan dalam memilih calon yang tepat. Lalu yang terakhir itu akan menghambat kampanye positif. Karena penyebaran hoax ini akan mengalihkan fokus dari isu-isu penting yang seharusnya menjadi diskursus utama dalam Pilpres dan malah memperburuk citra calon dengan informasi yang menyesatkan. Oke, itu dari jawaban dari Kak Dita ya. Dengan saat ini peran media dan masyarakat dalam mengatasi hoaks itu penting untuk dicatat bahwa media dan masyarakat sangat memiliki peran besar dalam mengatasi penyebaran hoaks ini. Dalam hal ini, kita harus mengambil beberapa langkah antara lain seperti apa? Boleh dijawab oleh Anda Mas Ikram? Oke. Baiklah, untuk mengatasi penyebaran hoax ini, peran media dan masyarakat ini saling bergantung satu sama lain. Media ini harus bertanggung jawab dengan memastikan informasi yang mereka sebarkan telah diverifikasi dan bebas dari manipulasi. Kemudian, peran dari masyarakat juga harus meningkatkan literasi baca mereka. Langkah-langkah masyarakat seperti memeriksa kebenaran berita melalui sumber terpercaya, kemudian tidak mudah terprovokasi dengan judul sensasional dan menyaring informasi sebelum membagikannya. Itu merupakan hal yang sangat sederhana, tapi sangat penting agar terhindar dari penyebaran hoax ini. Kemudian, selain itu, pemerintah dan platform digital juga harus bekerja sama lebih intensif untuk memblokir konten hoax ini serta memberikan edukasi tentang bahaya informasi palsu. Dengan langkah ini, kita dapat menjaga integritas demokrasi negara Indonesia kita. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya, mungkin itu semua adalah beberapa hal yang harus kita cermati mengenai dampak penyebaran hoaks terkait Pilpres 2024 di Indonesia.
Hoax memang bisa menjadi senjata yang sangat berbahaya dalam dunia politik. Namun, dengan peran kita semua baik dengan individu, media, maupun pemerintah, kita bisa bersama-sama mengurangi dampak negatifnya. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami kali ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan didengar dan menyinggung satu di antara pihak, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa, kita harus selalu ingat untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Dan mari bersama menjaga demokrasi Indonesia tetap sehat dan adil. Salam cinta, salam perjuangan. Dengan cinta kita berjuang. Salam bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.